Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib dan isya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam yang mulia ini kita akan melanjutkan kembali pengajian sirah sahabat yang mulia Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kembalinya Mus'ab ibn Umair ke Mekah setelah 1 tahun beliau berada di Madinah dan melaksanakan dakwah, mengajak penduduk Yathrib, penduduk Madinah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menjadi seorang Muslim. Setelah banyak yang Islam dari kalangan penduduk Madinah, akhirnya beliau kembali ke Makkah bersama 70 orang yang akan menemui Nabi SAW bersama kaum muslimin dari suku Aus dan Khazraj. Disitulah terjadi Aqabah yang kedua, perjanjian Aqabah yang kedua. Mus'ab bin Umair menyampaikan berita kepada Nabi SAW bahwa orang-orang Madinah begitu cepat menjadi Muslim. Upaya dakwah di Madinah berjalan dengan baik, tidak ada hambatan atau perintangan yang berarti. Islam begitu mudah diterima oleh orang-orang Madinah. Kemudian mereka menunggu-nunggu kapan Nabi SAW datang ke negeri mereka. Sehingga Nabi SAW mendengar berita tersebut gembira. Beliau semangat karena Madinah akan menjadi tempat di mana Islam itu akan berkembang ke seluruh penjuru dunia. Dalam kunjungannya itu, Mus'ab ibn Umair juga tidak lupa pulang ke rumahnya menemui ibunya. Karena ibunya sempat marah, kecewa kepada Mus'ab yang datang ke Mekah. Lebih dahulu dia datang ke rumah Rasulullah daripada dia datang ke rumah ibunya. Karena memang Mus'ab sudah memiliki satu prinsip yang kokoh, prinsip keimanannya bahwa Rasulullah itu harus didahulukan dari segalanya. Makanya ketika dia sampai di Mekah, dia lebih dahulu menemui Rasulullah sebelum dia menemui ibunya. Ibunya belum Islam, masih musyrik. Bertemulah ibu dengan anak setelah bertahun-tahun berpisah. Sang ibu mengajak anaknya untuk kembali kepada agama leluhur mereka. Namun Mus'ab bin Umair tetap teguh dengan pendiriannya, dia tidak akan pernah meninggalkan Islam, apapun resikonya. Pada waktu itu sang ibu sempat ingin menahan dan memenjarakan Mus'ab di rumah seperti dahulu, tapi tidak berhasil karena Mus'ab melawan dan mengatakan, aku akan membunuh siapa saja yang menghalangiku dan mencoba untuk memaksaku murtad atau keluar dari Islam. Akhirnya niat sang ibu tidak dijalankannya. Sang ibu mengurungkan niatnya dan ibunya menangis karena tidak mampu mengembalikan putranya kepada agama nenek moyang mereka. Pada saat sedih dan menangis, Mus'ab kemudian memanggil ibunya dengan penuh kelembutan. Dia mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, aku ingin menyampaikan satu nasihat yang paling tulus dari seorang anak kepada ibu.
Aku sayang kepada ibu, kata Mus'ab. Wahai ibu, bersaksilah bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad hamba Allah dan utusannya. Jadi Mus'ab mengajak ibunya untuk Islam. Jadi kebaktian seorang anak yang paling besar terhadap orang tuanya adalah ketika anak itu bisa menyelamatkan orang tuanya dari kesyirikan, dari kesesatan. Kebaikan seorang anak yang paling besar terhadap orang tuanya ketika sang anak berhasil mengislamkan orang tuanya. Inilah yang dicoba oleh Mus'ab untuk dia lakukan. Dengan penuh kasih sayang, kelembutan, dia mengajak ibunya untuk Islam. Tapi sang ibu menolak. Ibunya mengatakan, "Wathawaqib, demi bintang-bintang." Dia bersumpah demi bintang karena ibunya seorang musyrik. Orang musyrik itu dia bersumpah dengan apa saja, dengan berhala, dengan Allah kadang-kadang dia bersumpah juga, dengan bintang-bintang, apapun dia bersumpah. Sedangkan orang Islam hanya boleh bersumpah dengan nama Allah saja atau sifat-sifatnya yang mulia. Sang ibu mengatakan, "Demi bintang aku tidak akan masuk ke dalam agamamu. Karena aku khawatir aku akan diejek dan dicemooh oleh orang-orang Mekah." Jadi alasan sang ibu tidak mau masuk Islam karena takut dibilang bodoh. Dianggap sang ibu ini bodoh, bisa ditipu, dibodoh-bodohi oleh anaknya sendiri. Wa yudha'af aqli, mereka menganggap bahwa akalku lemah. Walakinni ada'uk, aku akan membiarkan kamu, kan, tetapi aku akan membiarkanmu. Silakan kamu memilih agamamu, memilih jalan hidupmu, keyakinanmu, wa uqimu ala dini, dan aku akan tetap berada di atas agamaku. Jadi kata sang ibu begitu. Artinya lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, kamu sudah punya pilihan sendiri, silahkan atas pendirianmu itu, tapi ibu tidak akan masuk agamamu. Ibu akan tetap berada pada agama leluhur kita. Ibunya khawatir, takut dibodoh-bodohi, diejek, dicela, dicemooh oleh orang-orang Mekah. Jadi rupanya alasan orang tidak beriman itu macam-macam. Ada orang tidak mau Islam, tidak mau masuk Islam karena memang dia tidak tahu tentang Islam. Belum tahu tentang Islam itu seperti apa. Mungkin hanya mendengar dari media-media Islam itu jahat, Islam itu teroris. Dia tidak menemukan fakta yang sebenarnya tentang Islam, informasi yang benar tentang Islam. Ada orang yang tidak Islam gara-gara itu. Kenapa sebagian orang barat umpamanya tidak Islam, bahkan a priori terhadap Islam? Mungkin karena dilihat perilaku sebagian umat Islam yang tidak mencerminkan Islam. Jadi al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu kadang-kadang terhijab, tertutup oleh perilaku orang Islam sendiri. Karena kebodohan, tidak tahu hakikat Islam itu. Dia menilai Islam itu dari penganut, pemeluknya. Padahal Islam itu jauh sekali berbeda dengan pemeluknya. Ada juga alasan orang tidak Islam karena hasad, iri. Bukan karena tidak tahu Islam itu benar, tapi karena ada kedengkian. Orang Yahudi itu tahu Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir itu. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan Ahlul Kitab mengenal Rasulullah seperti ayah mengenal anak, seperti ibu mengenal anaknya. Tidak ada ibu yang tidak kenal anaknya, tahu fisiknya, tubuh anaknya, tanda-tanda di badan, di tubuhnya tahu semua. Ibu itu kenal anaknya. Orang Ahlul Kitab mengenal Rasulullah sebagai Nabi itu, seperti orang tua mengenali anaknya. Tapi mereka tidak Islam karena kedengkian, hasad. Begitu juga beberapa tokoh-tokoh musyrikin di Mekah tidak Islam karena kedengkian. Dia tahu Muhammad itu jujur dan tidak akan pernah berbohong. Apa yang dia katakan itu pasti benar. Tapi mereka mengatakan, kenapa kenabian itu diberikan kepada Muhammad, kenapa tidak diberikan kepada kami sebagai tokoh-tokoh yang sudah lama ditokohkan, yang sudah lebih lama populer. Jadi ada faktor kedengkian. Ada juga yang tidak Islam karena pengaruh harta, jabatan, dan reputasi. Dia punya nama besar. Kalau dia Islam, takut dia nanti dianggap reputasinya jatuh, popularitasnya jatuh. Dia dianggap orang yang terhormat, terpandang, cerdik, pandai. Ketika Islam nanti dia akan
tidak lagi mendapatkan gelar-gelar kehormatan itu. Ada juga yang tidak mau Islam gara-gara faktor tersebut. Mungkin salah satunya ibu Mus'ab ini. Takut dibilang bodoh, takut dianggap tidak berdaya menghadapi putranya sendiri. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak Islam. Ada juga karena faktor jabatan Raja Herakl atau Heraklius. Dia tahu Nabi Muhammad itu Nabi yang benar yang dijanjikan, tapi dia tidak mau Islam karena takut jabatannya sebagai raja jatuh. Raja Heraklius, Raja Kaisar Romawi yang berkuasa pada waktu Nabi SAW hidup. Dia sudah tahu itu, Muhammad itu benar. Ketika dia menguji kaumnya, orang-orang Romawi diuji pada suatu malam, dia katakan bagaimana kalau kita pindah agama saja. Kita ganti agama Nasrani kita dengan agama baru, agama Muhammad. Orang-orang Romawi ketika itu protes semuanya, ribut. Bahkan mereka lari berhamburan meninggalkan istana. Artinya dukungan mereka tidak akan diberikan lagi kepada Heraklius kalau seandainya waktu itu Heraklius menyatakan diri sebagai Muslim. Sampai dia mengatakan, seandainya aku mampu datang menemui Muhammad, aku akan datang dan membasuh kakinya. Saking begitu yakin dia Muhammad itu benar. Raja Heraklius, Raja Nasrani yang menguasai Romawi waktu itu. Tapi itu tidak dia lakukan. Akhirnya dia bilang sama orang-orang Romawi, dia panggil lagi, kembali lagi ke istana. Kemudian dia pidato yang kedua kali, dia katakan, saya tadi hanya bercanda saja. Saya ingin menguji keteguhan iman kalian. Sejauh mana keteguhan iman kalian terhadap agama Kristiani, agama Nasrani. Ternyata kalian memang betul-betul istiqomah. Akhirnya dia sudah tidak beriman. Bahkan terlibat perang dengan Rasulullah. Dalam perang Tabuk itu Rasulullah akan berhadapan dengan Heraklius, Kaisar Romawi. Tapi tidak terjadi perang. Mereka takut dan tidak sempat bertemu pasukan kaum muslimin dengan pasukan Romawi. Jadi alasan dia tidak beriman karena tadi faktor mungkin harta, jabatan, reputasi. Dia ingin menjadi kaisar. Kalau dia Islam maka dia akan jatuh. Tidak ada lagi dukungan dari rakyatnya, dari warga Romawi untuk mendukung dia sebagai raja. Jadi elektabilitas lah, ya, bisa mempengaruhi pendirian seseorang untuk memilih jalan benar ataupun jalan yang salah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa melihat dari kisah itu, kisahnya sudah kita sampaikan secara lebih lengkap pada pertemuan yang lalu. Bagaimana keteguhan dari seorang Mus'ab ibni Umair radhiyallahu an ketika berhadapan dengan ibunya. Jadi tidak ada tawar-menawar dalam masalah akidah. Kita memang diperintahkan berbuat baik kepada orang tua, walaupun orang tua itu beda agama dengan kita. Islam memerintahkan kita untuk memperlakukan mereka dengan baik. Tapi ketika orang tua itu mengintervensi akidah kita, keyakinan kita, maka di situ tidak ada lagi ketaatan kepada makhluk, siapapun makhluknya, kalau itu menyebabkan kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta teragung dari seorang mukmin itu Allah dan Rasulnya. Tidak beriman kita sebelum kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari cinta kita kepada orang tua, kepada anak, dan kepada semua manusia yang ada. Inilah salah satu keteladanan dari sahabat yang mulia Mus'ab ibni Umair radhiyallahu anhu.